Oh, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal perancangan aplikasi kafe berbasis Java. Dengan saya sendiri, Nazla Natasha, NIM STE 2022030027. Saya Nur Indah Oktavia dengan NIM STE 2022022775. Saya Riani Rahwati dengan NIM STE 2022022778. Saya Suci Ramadana dengan NIM STE 2022022783. Di sini kami akan mempresentasikan proposal perancangan aplikasi kafe berbasis Java NetBeans. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Indah Oktavia. Ya. Kemajuan teknologi menurut segala suatu pekerjaan manusia yang masih manual dan kurang efisien dapat dilakukan dengan teknologi yang maju pula. Pekerjaan yang dilakukan secara manual sebaiknya lebih ditingkatkan lagi menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan yang semula masih dilakukan secara manual. Dengan adanya aplikasi berbasis Java NetBeans, semoga dapat bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan penjualan yang lebih efektif dan efisien pada kafe. Sistem aplikasi yang dibuat agar dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan, proses penjualan, pembuatan nota sudah otomatis, sehingga tidak perlu ditulis pada buku. Dengan demikian, sistem dapat meningkatkan kinerja kafe. Ya, selanjutnya ada tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, yaitu mengotomatisasi proses seperti pemesanan, pembayaran, dan manajemen inventaris untuk mengurangi waktu dan tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan, memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memesan dan membayar, serta menyediakan informasi tentang menu, promo, dan acara kafe. Yang ketiga, ada analisis data, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan seperti preferensi menu atau kebiasaan kunjungan untuk meningkatkan pelayanan dan strategi pemasaran. Yang keempat, ada meningkatkan penjualan dengan memudahkan pelanggan dalam memesan dan membayar, serta memberikan promo atau diskon khusus melalui aplikasi bisa membantu meningkatkan penjualan. Ya, selanjutnya pengembangan aplikasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Tentukan tujuan aplikasi, identifikasi kebutuhan pengguna, dan buatlah rencana pengembangan yang jelas. Yang kedua, desain sistem. Membuat desain sistem yang mencakup use case, diagram, activity diagram, struktur database, antarmuka pengguna, dan arsitektur aplikasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pengembangan, yaitu mengimplementasikan desain yang telah dibuat sebelumnya untuk dilakukan pemrograman dan menghasilkan program antarmuka atau interface. Ya, ini untuk desain main map aplikasinya, yaitu aplikasi cafe. Selanjutnya ada use diagram. Use case diagram berikut ini.
Penjelasannya, diagram use case. Ya, di sini ada use case diagram menu awal yang dikelola oleh supervisor dan terbagi lagi menjadi menu supervisor dan menu kasir. Kemudian menu supervisor melakukan login menu supervisor untuk dapat mengelola data supervisor, mengelola data karyawan, mengelola data menu makanan dan minuman, serta laporan penjualan, menginput tanggal transaksi. Kemudian menu kasir yang dikelola juga oleh kasir, yaitu login menu kasir untuk dapat menginput nomor meja, memilih menu pesanan, menginput nilai bayar, serta menginput transaksi. Setiap use case memiliki aktor yang terlibat seperti supervisor, kasir, atau karyawan. Ini membantu dalam memahami siapa yang terlibat dalam setiap interaksi dengan sistem. Selanjutnya, activity diagram. Satu, menu login. Dari kasir, kasir menampilkan menu login, kemudian memasukkan username, sertakan juga password, kemudian submit. Bisa pilih menu cancel atau ke tampilan menu transaksi kasir. Selanjutnya, menu login supervisor. Dari supervisor, menampilkan menu login, kemudian memasukkan username, sertakan password, kemudian submit. Bisa cancel atau ke tampilan menu supervisor. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nata. Kemudian ada activity diagram menu transaksi kasir. Kasir menginput tampilkan menu pemesanan, kemudian menginput nomor meja, lalu pilih menu, lalu input jumlah pesanan, kemudian submit pesanan, kemudian sistem akan menampilkan data pesanan di tabel, kemudian ini bisa dihapus juga, bisa dihapus lalu simpan dan hitung, lalu sistem menampilkan total harga pesanan, kemudian memasukkan nilai uang bayar, lalu submit, lalu menampilkan nilai kembalian, kemudian kasir akan mencetak. Diagram activity kasir ini menggambarkan serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan oleh kasir. Seperti mulai, itu ada langkah awal untuk memulai proses transaksi, kemudian menginput pada sistem, lalu kasir memilih meja yang telah tersedia untuk pelanggan, lalu pilih menu untuk menginput menu yang diinginkan oleh pelanggan, lalu input untuk memasukkan jumlah menu yang telah dipesan, submit pesanan,
Lalu menampilkan data pesanan sesuai yang dipilih, menu hapus untuk menghapus menu apabila ada kesalahan. Kemudian simpan dan hitung apabila menu sudah sesuai, pastikan untuk diinput pada sistem. Kemudian menampilkan total harga pesanan, lalu memasukkan nilai uang bayar, menginput total pembayarannya. Submit untuk memproses jumlah pembayaran, kemudian sistem akan memverifikasi pembayaran dengan memeriksa jumlah uang tunai dan menyelesaikan transaksi. Menu cetak untuk mencetak struk pembayaran sebagai bukti transaksi, kemudian selesai langkah terakhir di mana transaksi sudah selesai. Kemudian ini ada activity diagram menu supervisor. Supervisor akan menampilkan sistem di mana ini ada tampilkan menu supervisor, kemudian kelola data karyawan, ada kelola data pelanggan, kemudian mengelola menu transaksi kasir, lalu laporan penjualan, lalu sistem akan menampilkan data laporan penjualan, kemudian dicetak, lalu selesai. Berikut ini adalah tabel-tabel rancangan database yang telah kami buat. Di sini ada tabel transaksi, kemudian ada tabel menu, lalu tabel user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Romadona. Ya, di sini ada tabel-tabel rancangan database. Yang pertama tabel transaksi, ada ID transaksi, nama pelanggan, ID menu, tanggal, nama menu, harga, jumlah beli, total bayar. Kemudian ada tabel menu dengan isi ID menu, nama menu, harga, dan status. Kemudian ada tabel user dengan isi ID user, username, password, nama user, dan ID level. Kemudian ini ada relasi IRD-nya. Transaksi memiliki ID transaksi, nama menu, tanggal, total bayar, jumlah beli, harga, dan nama pelanggan. Kemudian user ada ID user, username, password, nama user, password. User mengelola menu. Di sini ada nama menu, gambar menu, dan harga. Kemudian rancangan user interface. Halaman utama menampilkan logo dan nama kafe, kemudian tombol navigasi untuk menu pesanan dan pembayaran. Daftar menu kafe beserta harga. Halaman menu. Daftar menu kafe dengan gambar dan harga. Filter atau kategori menu. Misalnya menu makanan, minuman, dessert. Tombol untuk menambahkan item ke keranjang. Halaman keranjang. Daftar item yang telah dipilih. Kemungkinan untuk menambah, mengurangi, atau menghapus item. Total harga pesanan. Kemudian halaman pembayaran, ada formulir untuk mengisi informasi pembayaran. Kemudian pilihan metode pembayaran, tombol untuk melakukan pembayaran. Halaman konfirmasi, ada konfirmasi bahwa pesanan telah diterima, rincian pesanan, dan total harga. Estimasi waktu pengiriman atau pengambilan. Kemudian halaman admin atau opsional, login untuk masuk ke halaman admin, manajemen menu, tambah edit hapus, kemudian laporan penjualan. Berikut adalah interface dari rancangan interface. Form login, form supervisor, form kasir.
Cukup sekian dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau